kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mustafa Soleh, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ardon Ramadan Suprapto, absen 2. Perkenalkan, nama saya Salma Adrianti, absen 28. Perkenalkan, nama saya Kamila Azamje, absen 12. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadhani Al-Adai, absen 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Definisinya, masalah pokok ekonomi itu persoalan dasar akibat ketidakseimbangan kebutuhan dan sumber daya. Nah, itu masalah pokok ekonomi klasik ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Sedangkan dalam masalah pokok ekonomi modern, Samuelson itu ada 5 pertanyaan. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa diproduksi, kapan diproduksi, dan berapa banyak diproduksi. Penjelasan dari apa yang diproduksi adalah otomatisasi dapat mengubah jenis barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, dengan adanya robot dan sistem otomatis, produksi barang-barang manufaktur menjadi lebih efisien, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia di sektor tersebut. Nah, penjelasan nomor 2, bagaimana cara memproduksinya? Yaitu dengan secara fundamental mengubah cara produksi dilakukan. Proses produksi menjadi lebih padat modal dan kurang padat karya. Untuk penjelasan nomor 3, untuk siapa diproduksi? Jika otomatisasi menyebabkan pengangguran massal, maka daya beli masyarakat menurun, yang pada gilirannya memengaruhi siapa yang dapat mengakses barang dan jasa yang diproduksi. Kesenjangan pendapatan dapat melebar, dan sebagian masyarakat mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya adalah penjelasan masalah pokok ekonomi modern menurut Samuelson. Yang pertama, apa yang diproduksi? Kesenjangan sosial dapat memengaruhi jenis barang dan jasa yang diprioritaskan dalam produksi. Jika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada tergilir orang, maka produksi barang mewah dan layanan eksklusif mungkin lebih diutamakan daripada produk barang-barang kebutuhan dasar untuk masyarakat luas. Pokok penyebab masalah ekonomi modern terbagi 6. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, keterbatasan sumber daya alam, perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan yang terakhir perubahan global. Tantangan masalah ekonomi modern. Yang pertama, pengangguran akibat otomatisasi. Yang kedua, inflasi yang menurunkan daya beli. Yang ketiga, kemiskinan dan kesenjangan sosial. 4, kerusakan lingkungan. 5, krisis pangan dan energi. Yang terakhir, ketergantungan pada perdagangan internasional. Upaya pemecahan masalah. Yang pertama, ekonomi modern. Kedua, peran pemerintah kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, kerjasama internasional. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, masalah ekonomi modern muncul karena kebutuhan manusia yang terus berkembang sementara sumber daya terbatas. Samuelson mengidentifikasi 5 masalah utama. Apa, bagaimana, untuk siapa, kapan, dan berapa banyak produksi dilakukan. Pokok penyebabnya meliputi keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan globalisasi. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, krisis pangan dan energi, serta kerusakan lingkungan. Solusinya melibatkan peran aktif pemerintah, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas SDM, kerjasama internasional, dan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Jadi di sini kelompok kami ingin membuka sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Baik, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafir Aiman, absen 34 dari kelompok 7.
Pertanyaannya yaitu upaya pemecahan masalah yaitu dengan cara ekonomi modern. Bagaimana cara memecahkan masalah dengan menggunakan ekonomi modern? Juga berikan contohnya serta jelaskan kepada saya langkah-langkah pemecahan masalahnya tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih karena ada sesi bertanya. Saya hanya jawab. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Big Fadi Kuryatama, absen 7 dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah apa masalah pokok ekonomi yang ada di Bangkalan dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yasmina Juwa Mumtaz dari kelompok 6. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa penerapan dari masalah pokok ekonomi modern Samuelson? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Azril Kurniawan, absen 26 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan teknologi dapat membantu mengatasi masalah pokok ekonomi, khususnya pada pada aspek bagaimana cara memproduksi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon bertanya, apa peran pasar dalam sistem ekonomi modern? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Rahman, absen 18 dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, tolong jelaskan apa itu pembangunan berkelanjutan dan berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iman. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara ekonomi modern? Dan berikan contohnya serta jelaskan kepada saya langkah-langkah pemecahan masalahnya. Cara menyelesaikan masalah dengan ekonomi modern yaitu meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik, mengoptimalkan distribusi dengan menggunakan saluran distribusi yang efektif, meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat meningkatkan daya beli. Contohnya, perusahaan kertas yang memproduksi produknya secara efektif dan efisien untuk produk tisu, kertas, pulp, dan kemasan makanan. Langkah-langkah pemecahan masalahnya ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis situasi. Ketiga, menentukan tujuan. 4, mengembangkan strategi. Yang kelima, implementasi. Dan yang keenam, evaluasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Budi, yaitu apa masalah pokok ekonomi di Bangkalan dan bagaimana solusinya. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya dapat menghambat aktivitas dan meningkatkan biaya logistik sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Bangkalan. Dan solusinya itu meningkatkan investasi pada infrastruktur jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya. Terus mengembangkan transportasi umum yang efisien dan terjangkau. Terus meningkatkan kualitas infrastruktur yang sudah ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yasmin. Penerapan masalah pokok ekonomi dari Suelson. Penerapan masalah pokok ekonomi dari Suelson adalah apa yang diproduksi, menentukan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana cara memproduksi, menentukan metode produksi yang efektif dan efisien, untuk siapa barang tersebut diproduksi, menentukan siapa yang akan menikmati barang dan jasa tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arif, yaitu bagaimana perkembangan teknologi dapat membantu mengatasi masalah pokok ekonomi, khususnya pada aspek bagaimana cara memproduksinya. Yaitu perkembangan teknologi dapat membantu mengatasi masalah pokok ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan mesin atau teknologi lainnya, mengoptimalkan distribusi dengan menggunakan sistem informasi yang lebih baik. Contohnya, penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dari saudara Ali. Peran pasar dalam sistem ekonomi yaitu mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Asrul
yaitu perkembangan berkelanjutan serta contohnya. Di sini saya akan menjawab perkembangan berkelanjutan. Perkembangan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Contoh, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan produk yang ramah lingkungan, peningkatan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik dan mengoptimalkan prosesnya produksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon